Bagaimana jika film yang mengaku melawan propaganda ternyata juga sedang membangun propaganda? Bagaimana jika film yang mengaku membela rakyat ternyata menyembunyikan sebagian cerita dari rakyat? Bagaimana jika film yang mengajak kita kritis terhadap kekuasaan justru tidak siap dikritik ketika dirinya dipertanyakan? Dan bagaimana jika sebuah film dokumenter bukan sekedar film, melainkan bagian dari pertarungan politik menuju 2029? Inilah pertanyaan yang muncul setelah film Pesta Babi menjadi kontroversi nasional. Apalagi ada tuduhan penggunaan narasumber tanpa izin. Ada keberatan dari tokoh agama. Ada pertanyaan mengenai sumber pendanaan. Ada dukungan dari sejumlah elit politik dari partai tertentu. Dan ada satu hal yang membuat banyak orang mulai curiga. Mengapa beberapa rezim disorot habis-habisan, tetapi tokoh politik tertentu nyaris tidak disentuh? Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang sengaja tidak diceritakan kepada publik? Hari ini kita akan membedah semuanya. Bukan sebagai pendukung, bukan sebagai pembenci, tetapi sebagai warga yang masih percaya satu prinsip sederhana. Jika sebuah film boleh mengkritik negara, maka publik juga berhak mengkritik film tersebut. Biasanya film dokumenter hanya ditonton mahasiswa, aktivis, atau orang yang punya hobi membaca jurnal sambil minum kopi tanpa gula. Tapi kali ini berbeda. Pesta Babi berubah menjadi isu nasional. Bukan karena efek visualnya, bukan karena aktornya, tapi karena isi pesannya. Film ini berbicara mengenai Papua, mengenai masyarakat adat, mengenai proyek pembangunan, mengenai tanah yang dianggap dirampas, mengenai hutan yang dianggap hilang, dan mengenai negara yang dianggap terlalu kuat. Bagi pendukungnya, film ini adalah suara rakyat kecil yang selama ini tidak didengar. Film ini dianggap membuka fakta yang tidak pernah muncul di televisi. Film ini dianggap membela masyarakat adat yang terpinggirkan. Tetapi bagi para pengkritiknya, film ini bukan dokumenter, melainkan propaganda. Narasi yang dibangun secara sepihak dan diduga memiliki kepentingan politik tertentu. Disinilah pertarungan dimulai, karena setiap orang merasa sedang membela kebenaran. Salah satu kritik terbesar terhadap film ini bukan soal isi, melainkan soal metode. Muncul pengakuan dari salah satu sumber dalam film itu, yaitu Yasinta Moiwen, warga Merauke, yang menyatakan wajah dan suaranya digunakan tanpa izin dalam film tersebut. Ketika tokoh yang ditampilkan mengaku tidak pernah memberikan persetujuan jelas, publik tentu bertanya, apakah standar etika yang digunakan sudah memadai? Ada pula pihak gereja Katolik yang menyatakan tidak pernah dimintai konfirmasi secara langsung, tapi jelas-jelas disudutkan dalam film tersebut. Uskup Agung Merauke, Monsinyur Petrus Mandagi, mengaku sedih dengan narasi yang dibangun dalam film Pesta Babi. Menurutnya, narasumber yang dimunculkan dalam film dipilih berdasarkan kesamaan pandangan dengan sutradara maupun pihak pemberi dana. Dalam film itu, menurutnya, tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan cenderung provokatif. Kalau tuduhan ini benar, maka masalahnya serius, karena dokumenter hidup dari kepercayaan publik. Dokumenter boleh kritis, dokumenter boleh keras, dokumenter boleh menyerang kekuasaan, tapi dokumenter tidak boleh mengorbankan akurasi. Bayangkan kalau ada orang mengambil gambar Anda, memasukkan ke film tanpa persetujuan, dan ternyata Anda tidak setuju dengan narasi film tersebut. Apakah itu etis? Belum tentu. Lalu muncul pertanyaan kedua, apakah semua pihak yang dituduh sudah diberikan kesempatan menjawab? Karena kritik yang kuat harus diiringi kesempatan klarifikasi. Jika tidak, maka
publik hanya mendengar satu sisi cerita, dan satu sisi cerita bukanlah kebenaran utuh. Ada satu hal yang membuat kontroversi ini menjadi lebih menarik, karena film ini tidak dibuat orang yang asing dengan dunia jurnalistik yang selalu mengedepankan prinsip keberimbangan atau cover both side. Sutradaranya adalah Dandi Laksono, sosok yang selama puluhan tahun dikenal sebagai jurnalis investigatif dan pembuat film dokumenter. Salah satunya dia menyutradarai film yang tak kalah kontroversi, yaitu Dirty Fort. Dan justru karena latar belakang itulah standar yang digunakan publik menjadi lebih tinggi. Kalau film ini dibuat oleh aktivis biasa, mungkin kritiknya berbeda. Tapi ketika pembuatnya adalah seorang jurnalis, publik tentu bertanya, apakah prinsip-prinsip dasar jurnalistik juga diterapkan dalam proses pembuatan film ini? Salah satu prinsip yang paling dikenal dalam dunia jurnalistik adalah cover both side tadi. Prinsip sederhana bahwa pihak yang dikritik atau yang dituduh sebaiknya diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Bukan karena semua pihak pasti benar, tetapi karena publik berhak mendengar seluruh informasi yang relevan sebelum mengambil kesimpulan. Memang bisa jadi perdebatan tersendiri, apakah film ini bekerja dengan pendekatan jurnalistik atau sebenarnya lebih dekat kepada film advokasi yang memang bertujuan memperjuangkan satu sudut pandang tertentu. Perlu dipahami, tidak ada yang salah dengan film advokasi. Banyak dokumenter terkenal di dunia dibuat untuk memperjuangkan isu tertentu. Masalahnya muncul ketika publik mengira sedang menonton laporan investigatif yang berimbang. Padahal yang ditonton adalah karya advokasi dengan posisi yang sudah jelas sejak awal. Dan itu adalah dua hal yang berbeda. Jurnalisme berusaha mengumpulkan fakta dari berbagai sisi sebelum sampai pada kesimpulan. Advokasi biasanya sudah memiliki posisi moral tertentu, lalu mencari cara menyampaikan pesan tersebut kepada publik. Pertanyaan yang harus dijawab bukan apakah film ini setuju atau tidak dengan pemerintah. Bukan itu masalahnya. Pertanyaannya adalah, apakah penonton memperoleh gambaran yang cukup lengkap untuk menilai sendiri? Atau penonton diarahkan menuju satu kesimpulan yang sudah ditentukan sejak awal. Karena jika hanya satu sisi yang dominan, maka film ini akan lebih terlihat sebagai penggiringan narasi dibanding ruang bagi publik untuk menilai seluruh fakta secara mandiri. Yang jadi pertanyaan juga, karena film ini diproduksi selama 4 tahun, bukan 4 minggu, bukan 4 bulan. Artinya riset, pengambilan gambar, wawancara, hingga penyuntingan dilakukan dalam waktu yang panjang. Karena itulah ketika muncul persoalan narasumber yang tidak memberi izin dan tidak ada klarifikasi ke pihak pemerintah, TNI, perusahaan, dan gereja, serta pihak terkait lainnya yang namanya jelas disebutkan. Ini menjadi pertanyaan serius. Apakah memang sengaja ruang klarifikasi atau keberimbangan dihilangkan? Karena contoh sederhana, Keuskupan Merauke kapan saja bisa ditemui untuk diwawancarai demi perimbangan narasi. Ada satu kritik lain yang jarang dibahas. Film ini banyak bicara tentang dampak pembangunan, tentang hutan yang berkurang, tentang tanah adat yang berubah fungsi, tentang masyarakat yang merasa kehilangan ruang hidupnya. Dan semua itu adalah isu yang penting, tidak boleh diabaikan, tidak boleh diremehkan. Tapi muncul pertanyaan berikutnya, apakah film ini juga memberikan porsi yang cukup untuk menjelaskan mengapa pembangunan itu dilakukan? Karena dalam kebijakan publik, sebuah proyek tidak pernah lahir begitu saja. Negara tidak membangun jalan hanya untuk membangun jalan. Negara tidak membangun pelabuhan hanya untuk membangun pelabuhan. Negara tidak membuka kawasan ekonomi hanya untuk memindahkan pohon dari satu tempat ke tempat yang lain. Setidaknya secara resmi, tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan,
memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses transportasi, dan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Apakah semua tujuan itu selalu tercapai? Belum tentu. Apakah pelaksanaannya selalu baik? Tentu tidak. Tetapi tujuan kebijakan dan dampak kebijakan adalah dua hal yang berbeda. Dan keduanya seharusnya sama-sama dijelaskan kepada publik. Bayangkan ada seorang dokter yang memberikan obat, lalu pasien mengalami efek samping. Kalau kita hanya membahas efek sampingnya tanpa menjelaskan penyakit yang sedang diobati, maka gambaran yang muncul menjadi tidak utuh. Sebaliknya, kalau kita hanya membahas manfaat obat tanpa membicarakan efek sampingnya, itu juga tidak jujur. Yang dibutuhkan adalah gambaran lengkap. Manfaatnya apa? Risikonya apa? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Apa alternatifnya? Dan bagaimana cara meminimalkan dampak negatifnya? Masalahnya, sebagian penonton merasa film ini lebih banyak menyoroti kerugian dibanding tujuan pembangunan itu sendiri. Akibatnya muncul kesan seolah-olah pembangunan hanya identik dengan perampasan. Seolah-olah seluruh proyek negara pasti membawa penderitaan. Seolah-olah tidak ada manfaat yang dirasakan masyarakat. Padahal, realitas kebijakan publik biasanya jauh lebih rumit. Ada warga yang dirugikan, ada warga yang diuntungkan, ada lingkungan yang terdampak, ada ekonomi yang tumbuh, ada konflik yang muncul, ada pula peluang yang terbuka. Persoalannya bukan memilih salah satu, persoalannya adalah bagaimana menampilkan keseluruhan gambar secara proporsional. Dan disinilah kritik publik terhadap film ini muncul. Bukan karena menolak pembelaan terhadap hak masyarakat adat, bukan karena masyarakat anti lingkungan, tetapi karena sebagian orang merasa film ini lebih fokus membangun narasi korban dan pelaku dibanding menjelaskan kompleksitas persoalan yang sebenarnya. Karena dalam dunia nyata, pembangunan bukan hitam putih. Tidak semua proyek adalah penjajahan. Tidak semua proyek adalah kemajuan. Sebagian adalah keberhasilan, sebagian adalah kegagalan. Sebagian membawa manfaat sekaligus masalah pada saat yang sama. Dan justru disitulah tantangan terbesar sebuah dokumenter. Apakah ia membantu penonton memahami kenyataan yang kompleks itu? Atau justru menyederhanakan kenyataan agar sesuai dengan narasi yang ingin dibangun? Sekarang masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu soal pendanaan. Ketika publik mengetahui adanya dukungan dari organisasi internasional dan jaringan global tertentu, sebagian orang mulai curiga, apakah ini murni advokasi atau ada agenda politik yang lebih besar? Pertanyaan ini sebenarnya wajar, karena dalam politik internasional tidak ada aktor yang benar-benar tanpa kepentingan. Negara punya kepentingan, LSM punya kepentingan, perusahaan punya kepentingan, partai politik punya kepentingan, bahkan media punya kepentingan. Namun kita juga harus adil, karena dana asing tidak otomatis berarti konspirasi. Kalau begitu logikanya, kampus, program lingkungan, hingga kegiatan kemanusiaan juga harus dianggap konspirasi. Tentu tidak sesederhana itu. Masalahnya bukan dana asing, masalahnya adalah transparansi. Siapa yang membiayai? Untuk tujuan apa? Seberapa besar pengaruh mereka terhadap isi film? Itulah pertanyaan yang seharusnya dijawab. Karena semakin banyak organisasi yang terlibat, semakin penting pula transparansi. Bukan karena kolaborasi itu salah, justru karena publik berhak mengetahui siapa yang mendanai, siapa yang menentukan narasi, dan siapa yang memiliki pengaruh terhadap isi akhir sebuah film yang mengklaim berbicara atas nama masyarakat adat. Nah, inilah pertanyaan yang menarik juga dibahas. Film ini menyinggung berbagai rezim, nama dan foto Presiden Soeharto, SBY, Jokowi, dan Prabowo dipampang dalam film. Tetapi mengapa nama dan foto Megawati tidak muncul? Padahal beliau pernah menjadi presiden. Padahal beliau masih menjadi tokoh politik paling berpengaruh di PDI Perjuangan.
Pertanyaan ini tidak otomatis membuktikan adanya keterlibatan PDI Perjuangan. Walaupun ada elit PDI Perjuangan seperti Guntur Romli mendukung narasi film Pesta Babi ini. Tetapi pertanyaan ini sah karena publik berhak menguji konsistensi sebuah narasi. Jika masalah yang dibahas bersifat lintas rezim, mengapa ada tokoh tertentu yang lebih banyak mendapat sorotan dibanding yang lain? Apakah karena pertimbangan durasi? Apakah karena fokus cerita? Atau karena alasan politik? Kita tidak tahu. Dan justru disinilah pentingnya transparansi. Karena semakin banyak yang tidak dijelaskan, semakin banyak ruang bagi spekulasi. Dalam dunia politik, kekosongan informasi selalu diisi oleh dugaan. Pertanyaan berikutnya lebih besar lagi. Apakah film ini bagian dari perang opini menuju Pilpres 2029? Secara teori, bisa saja, karena opini publik adalah senjata politik paling kuat. Pemilu tidak dimenangkan oleh baliho, tidak dimenangkan oleh spanduk, tidak dimenangkan oleh slogan, tetapi oleh persepsi. Dan persepsi dibentuk oleh cerita. Film adalah cerita, media adalah cerita, konten YouTube adalah cerita, podcast adalah cerita, politik modern adalah perang cerita. Namun, sampai hari ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa film ini dibuat sebagai operasi politik resmi untuk memenangkan pihak tertentu pada 2029. Selain sutradaranya yang juga pernah membuat film Dirty Vote yang menyerang Prabowo Gibran serta pemerintahan Jokowi kala itu. Yang ada adalah dugaan, analisis, interpretasi, dan kecurigaan. Semua itu sah dibahas, tetapi belum bisa dianggap fakta. Karena fakta membutuhkan bukti, bukan sekedar perasaan. Pada akhirnya, perdebatan tentang Pesta Babi bukan hanya soal satu film. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang berhak mendefinisikan kebenaran. Apakah pemerintah, aktivis, media, LSM, partai politik, atau rakyat sendiri? Film ini mungkin benar. Film ini mungkin keliru. Film ini mungkin mengungkap fakta penting. Film ini mungkin juga memiliki bias. Tetapi satu hal pasti, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang memaksa semua orang setuju, melainkan demokrasi yang membiarkan publik bertanya. Dan pertanyaan terbesar yang harus kita ajukan bukan siapa yang harus dipercaya, tetapi mana buktinya. Karena ketika masyarakat berhenti meminta bukti, saat itulah propaganda menang. Entah propaganda pemerintah, entah propaganda oposisi, entah propaganda siapapun. Dan di era informasi hari ini, tugas warga negara bukan menjadi pendukung fanatik, bukan menjadi pembenci fanatik, tetapi menjadi pencari fakta. Karena demokrasi tidak mati ketika orang berbeda pendapat. Demokrasi mati ketika orang berhenti berpikir. Kalau menurut kalian, Pesta Babi ini murni dokumenter atau propaganda? Atau ada kepentingan politik yang lebih besar di belakangnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Kontra Narasi, rumah bagi para penjaga nalar. Tempat kita menguji setiap narasi dengan akal sehat, data, dan keberanian untuk bertanya. Salam Kontra Narasi.